Dia tidak membunuh musuh, dia tidak membunuh saudaranya, bukan karena dendam, tapi karena tembok. Romulus dan Remus lahir dari hubungan gelap seorang putri kerajaan dan dewa perang. Mereka dibuang ke sungai, lalu diselamatkan oleh serigala. Tapi ketika dewasa, mereka justru memperebutkan lokasi kota yang akan mereka dirikan. Remus melompati garis batas yang digambar oleh Romulus, dan itu dianggap sebuah penghinaan. Dan di saat itulah Romulus menusuknya. Roma lahir dari darah. Dan sejak awal, kekuasaan di kota ini tidak pernah tentang kebenaran, tapi tentang siapa yang berani mengklaimnya. Pertanyaannya bukan siapa yang pantas memimpin, tapi siapa yang cukup kejam untuk merebutnya. Ini makna sejarah. Kami mengungkap sejarah untuk menemukan makna. Roma berdiri di sebuah bukit di tepi sungai Tiber tahun 753 sebelum Masehi. Awalnya hanya pemukiman kecil, tapi sejak awal kota ini membawa ambisi besar. Kekuasaannya dijalankan oleh para raja, tapi ini bukan monarki keturunan. Raja dipilih oleh para bangsawan, setidaknya secara simbolik. Dalam praktiknya, kekuasaan itu tetap absolut. Di bawah raja seperti Numa Pompilius dan Servius Tullius, Roma membangun institusi-institusi awal, sensus, kasta, tembok kota hingga kuil. Tapi semua itu berdiri di atas ketimpangan. Para bangsawan atau yang disebut dengan patrician menguasai tanah, sementara rakyat biasa atau yang disebut dengan plebeian hanya dihitung ketika perang atau pajak. Sistem mulai retak ketika kekuasaan jatuh ke tangan Tarquinius Superbus yang merupakan raja terakhir Roma. Bukan karena ia bodoh, tapi karena ia terlalu pintar untuk peduli pada aturan. Tarquinius Superbus naik tahta dengan cara yang mencerminkan seluruh semangat Roma. Ia membunuh mertuanya sendiri dengan kekuasaan di tangan. Ia meminggirkan senat, menyingkirkan lawan politik, dan memerintah dengan teror. Rakyat Roma hidup dalam ketakutan, tapi kemarahan belum cukup besar untuk menggulingkan sang raja. Sampai anak Tarquinius melakukan satu kejahatan yang menyentuh harga diri seluruh warga Roma. Namanya Sextus. Ia jatuh cinta pada seorang perempuan bangsawan bernama Lucretia yang merupakan istri dari Collatinus. Tapi cinta itu bukan penghormatan. Itu adalah obsesi. Dan suatu malam, Sextus menyelinap ke rumah Lucretia dan memperkosanya. Lucretia tidak diam. Ia memanggil suami dan kerabatnya. Dengan suara tenang, ia menceritakan semuanya. Lalu ia berkata, "Tubuhku ternoda, tapi jiwaku tidak. Dan aku tidak akan membiarkan aib ini hidup lebih lama dariku." Setelah itu ia bunuh diri di depan mereka semua. Kematian Lucretia menjadi nyala api. Lucius Junius Brutus yang merupakan kerabat Lucretia mengangkat pedangnya, mengajak rakyat untuk melawan dan menggulingkan Tarquinius. Untuk pertama kalinya, rakyat Roma tidak hanya marah. Mereka muak dan mereka bersumpah tidak akan pernah lagi dipimpin oleh seorang raja. Roma bukan runtuh karena kalah perang, tapi karena seorang perempuan berkata, "Cukup." Kisah ini bukan hanya tentang kejatuhan seorang raja, tapi tentang titik balik peradaban ketika kekuasaan tidak lagi diwariskan tetapi dibagi. Lucretia tidak memimpin pasukan, ia tidak membuat undang-undang, tapi ia menggerakkan revolusi. Dari tubuhnya yang tidak dilindungi hukum, lahirlah sistem hukum baru. Dari suaranya yang hanya didengar di kamar, lahirlah suara rakyat. Inilah titik di mana Roma memilih, bukan satu pemimpin selamanya, tapi 2 konsul setiap tahun, bukan kehendak raja,
tapi kehendak publik. Roma ingin menjadi kota yang abadi, tapi kota ini lahir dari pembunuhan, dibesarkan oleh pemerkosaan, dan diselamatkan oleh kemarahan. Dulu mereka pikir yang penting adalah siapa yang berkuasa, tapi sejarah membuktikan yang lebih menentukan adalah siapa yang berani berkata tidak lagi. Dan kota yang dibangun dengan darah ternyata hanya bisa diselamatkan oleh rasa malu.